Tidak semua kitab suci bisa dibaca. Ada yang ditulis dengan huruf yang tak dikenali. Ada yang ditorehkan dengan tinta yang tak terlihat. Dan ada yang tidak ditulis sama sekali. Hanya lembar kosong, tapi disimpan begitu rapi. Bukan di rak sembarang, melainkan di ruangan terdalam arsip paling rahasia di dunia, Vatikan. Selama ratusan tahun, hanya segelintir orang yang boleh masuk ke dalamnya. Bahkan Paus sendiri pun tak selalu punya kunci menuju lorong-lorong itu. Lorong yang gelap, lembab, dan sunyi. Tapi di dalamnya terkubur dokumen-dokumen yang mampu mengubah sejarah. Beberapa naskah ditulis dalam aksara Timur yang tak dikenal. Beberapa menyebut nama-nama tempat yang tak tercatat dalam kitab manapun. Dan beberapa secara mengejutkan berasal dari luar Eropa. Namun bagaimana naskah-naskah itu bisa berakhir di pusat kekuasaan Gereja Katolik? Untuk menjawabnya, kita harus mundur jauh ke masa ketika gereja baru mulai menyimpan rahasia. Semuanya dimulai di abad keempat, saat Paus Damasus pertama mendirikan apa yang disebut Chartarium, ruang kecil di Vatikan untuk menyimpan keputusan sinode, surat para uskup, dan kitab suci. Tapi seiring waktu, koleksi itu tumbuh. Bukan hanya catatan resmi yang disimpan, melainkan juga surat rahasia, catatan pribadi, bahkan laporan mata-mata. Gereja mulai sadar, informasi adalah kekuasaan, dan beberapa informasi terlalu berbahaya untuk diketahui dunia. Maka dibangunlah ruang-ruang penyimpanan, lemari besi, lantai bawah tanah, dan tembok-tembok yang menelan buku-buku yang tak boleh dibaca siapa-siapa. Tapi suatu hari, sebuah dokumen asing masuk. Bukan surat Paus, bukan Injil, melainkan naskah yang berasal dari dunia yang sama sekali berbeda. Bayangkan ini, sebuah manuskrip berbahasa Yunani kuno ditemukan di ruangan tanpa nomor, di sudut arsip Vatikan yang tak tercantum dalam denah resmi. Teksnya bukan Injil, tapi isinya sangat mirip, dan itu hanya satu dari sekian banyak. Ada naskah berbahasa Koptik dari Mesir. Ada gulungan dengan aksara Arab yang menyebut Muhammad dan Isa dalam satu kalimat. Bahkan ada fragmen aksara kuno yang menyerupai huruf-huruf dari Asia Tenggara. Semua ini membuat para peneliti bingung. Apakah Vatikan sekadar mengumpulkan pengetahuan atau secara aktif menyimpan sesuatu yang tak boleh diketahui publik? Jawabannya bisa jadi tersembunyi dalam satu buku. Satu naskah kuno yang telah berusia lebih dari 1.500 tahun. Codex Vaticanus. Mereka menyebutnya Codex Vaticanus. Banyak yang mengira ini hanyalah salinan Alkitab kuno. Tapi jika dibaca dengan teliti, ada ayat-ayat yang hilang. Ada frasa yang berbeda dari Injil modern. Dan ada tanda-tanda bahwa buku ini telah disunting secara diam-diam. Kodeks ini ditulis di atas velum, kulit anak sapi yang dirawat khusus agar tahan ratusan tahun. Tulisannya menggunakan tinta besi galik, campuran logam, dan asam dari pohon, yang kini mulai memudar seiring waktu. Tapi inilah yang membuatnya ajaib. Meski sudah berumur 15 abad, naskah ini masih utuh dan menyimpan potongan sejarah yang telah disembunyikan dari banyak orang. Namun ada manuskrip lain yang jauh lebih rumit, karena teks aslinya disembunyikan di balik tulisan baru. Bayangkan Anda membuka sebuah kitab tua. Teksnya terlihat biasa, tapi saat dilihat di bawah cahaya khusus, muncullah huruf-huruf samar dari masa lalu. Tertulis di bawah teks yang tampak, seperti bisikan sejarah yang minta dibaca ulang. Itulah palimpsest, naskah yang ditulis ulang dengan menghapus tulisan sebelumnya. Tapi tinta lama tak pernah benar-benar hilang. Ia hanya tersembunyi, menunggu teknologi untuk membangkitkannya kembali. Dengan multispectral imaging, para peneliti menemukan keajaiban. Injil versi abad ketiga tersembunyi di balik doa-doa abad ke-6. Bahkan ditemukan teks berbahasa asing yang belum berhasil diterjemahkan.
Apa isi teks yang disembunyikan itu? Mengapa harus ditimpa? Bukan dibakar atau dihancurkan? Dan yang lebih penting, siapa yang menyembunyikannya? Pertanyaan itu menggema di benak para peneliti selama puluhan tahun. Karena jika seseorang sengaja menimpa teks lama dengan yang baru, itu berarti mereka tahu betapa pentingnya isi yang disembunyikan. Bukan penghapusan biasa, tapi pemilihan yang disengaja. Dan siapa yang punya kuasa untuk melakukan itu? Kalau bukan pihak yang menguasai pengetahuan, beberapa ahli menduga proses palimpsest ini dilakukan di biara-biara, di bawah perintah langsung dari otoritas keagamaan. Tapi seiring berkembangnya sains, muncul pertanyaan lain yang lebih modern. Apakah naskah-naskah ini hanya disembunyikan oleh manusia, atau juga oleh makhluk mikroskopis yang tak kasat mata? Pertanyaan ini membawa kita ke dunia yang tak kalah misterius, mikrobiologi manuskrip. Karena ternyata, tidak semua tinta yang memudar hilang karena usia. Sebagian dimakan bakteri. Bintik-bintik ungu yang tersebar di lembaran perkamen dulu dianggap noda waktu. Namun setelah diuji di laboratorium, ilmuwan menemukan bahwa bakteri halofil yang biasanya hidup di laut telah menyerang naskah-naskah itu. Bagaimana bisa bakteri laut ada di kitab suci? Ternyata, pada masa lampau, kulit hewan direndam dalam air garam laut sebelum dijadikan perkamen. Dan bakteri dari proses itu ikut terbawa, berdiam selama ratusan tahun, lalu bangkit perlahan, menghapus huruf demi huruf dari sejarah manusia. Tapi bukan hanya mikroba yang bekerja dalam diam. Ada kekuatan lain, lebih canggih, lebih cepat, dan tak mengenal lelah, yang kini mulai membaca huruf-huruf yang tak mampu dibaca manusia, kini sedang dibaca oleh mesin. Di sebuah proyek ambisius bernama Incodis Ratio, para peneliti dan insinyur di Italia mengembangkan sistem kecerdasan buatan yang mampu mengenali tulisan tangan abad pertengahan. Bukan huruf cetak, bukan font digital, tapi guratan pena yang ditulis ratusan tahun lalu oleh tangan biksu di ruangan lilin. Dengan jutaan gambar manuskrip dari Vatikan, AI ini dilatih membaca huruf-huruf aneh yang bahkan para paleograf senior tak bisa pahami. Hasilnya, akurasi hingga 96% dan ratusan naskah yang sebelumnya tak terbaca, kini mulai mengungkap isinya. Namun di antara semua huruf itu, muncul frasa-frasa yang tak dikenali dalam bahasa Latin atau Yunani atau Arab, frasa-frasa asing yang membuat para peneliti bertanya, bahasa apa ini sebenarnya? Itu bukan pertanyaan retoris, itu masalah nyata. Beberapa fragmen naskah yang berhasil dibaca AI mengandung kata-kata yang tak cocok dengan kosakata Eropa. Bukan Latin, bukan Ibrani, bukan Yunani. Beberapa bahkan mendekati struktur bahasa dari Timur Jauh, dari India, atau bahkan lebih jauh, dari Kepulauan Nusantara. Peneliti linguistik mencoba membandingkan dengan aksara Kawi, Batak, dan sistem fonetik dari prasasti kuno di Asia Tenggara. Dan walaupun belum ada yang benar-benar identik, pola dan ritmenya terlalu mirip untuk diabaikan. Lalu muncul hipotesis gila, tapi masuk akal, bahwa beberapa naskah ini datang dari luar dunia Kristen, dari peradaban yang tak masuk dalam sejarah resmi Eropa. Dan semua ini membawa kita pada satu misteri yang lebih dalam. Bagaimana manuskrip seperti itu bisa masuk ke dalam Vatikan? Jawabannya tidak sesederhana. Kiriman pos. Manuskrip asing bisa sampai ke Roma melalui banyak jalur tak resmi. Perdagangan lintas samudra, pertukaran hadiah antar kerajaan, hasil rampasan perang, atau dibawa oleh para misionaris yang menjelajah jauh ke timur. Menyamar sebagai guru atau pedagang, lalu kembali membawa ilmu dalam bentuk gulungan. Dalam catatan Jesuit abad ke-17,
terdapat penyebutan tentang dokumen Jawa yang ditulis dengan emas di atas daun lontar yang dibawa ke Vatikan untuk diteliti. Namun setelah itu, tak ada lagi jejak naskah tersebut. Bahkan beberapa surat diplomatik menyebut adanya pertemuan rahasia antara paus dan utusan dari negeri yang mereka sebut Jawa. Apakah naskah itu bagian dari pertemuan itu? Dan jika benar, mengapa naskah-naskah dari dunia timur ini tidak pernah dibuka ke publik? Apakah isinya terlalu berbahaya, terlalu berbeda, atau terlalu benar, hingga bisa mengguncang fondasi sejarah Eropa itu sendiri? Beberapa sejarawan meyakini, naskah-naskah ini bukan hanya menyimpan teks-teks spiritual, tapi juga pengetahuan kuno, astronomi, pengobatan, dan teknologi, yang tak sejalan dengan narasi Barat tentang siapa yang lebih dahulu beradab. Bayangkan, jika sebuah manuskrip dari Nusantara mencatat sistem bintang yang lebih akurat dari Ptolemeus. Atau, jika teks dari Tibet menjelaskan prinsip alkimia yang lebih canggih dari teori Eropa abad pertengahan. Maka, bukan hanya sejarah yang perlu ditulis ulang, tapi peta peradaban dunia. Tapi bagaimana Vatikan menyembunyikan semua itu selama berabad-abad? Jawabannya bukan dengan membakar, bukan pula dengan menghancurkan, tapi dengan menyimpan. Diameter rapi dan jauh dari mata publik. Salah satu strategi utama Vatikan adalah pengarsipan selektif. Naskah-naskah diklasifikasi, lalu diberi kode rumit yang tidak menjelaskan isinya secara langsung. Sebagian diberi label non-katalog, artinya mereka secara resmi tidak pernah ada. Beberapa naskah bahkan disimpan dalam bahasa yang tidak digunakan lagi, tanpa katalog, tanpa indeks, sehingga satu-satunya cara untuk menemukannya adalah dengan mengetahuinya terlebih dahulu. Sebuah paradoks yang sempurna untuk menyembunyikan kebenaran. Namun, yang lebih mengerikan adalah ini. Beberapa teks dari timur diterjemahkan ulang, disesuaikan dengan doktrin gereja, lalu diterbitkan seolah-olah berasal dari Eropa. Siapa yang melakukan semua itu? Dan atas dasar apa? Di balik setiap naskah yang dibersihkan, ada satu tokoh yang jarang disebut dalam sejarah. Penerjemah bayangan. Mereka adalah biarawan, filsuf, dan intelektual yang dikirim ke timur, bukan hanya untuk misi keagamaan, tapi untuk mengambil, menyalin, dan jika perlu, mengubah isi pengetahuan asing. Beberapa dari mereka meninggalkan catatan pribadi yang tak pernah diterbitkan, namun bocor ke komunitas akademik. Tentang bagaimana mereka menyesuaikan nama dewa menjadi malaikat, menghapus konsep reinkarnasi, atau mengganti simbol matahari dengan salib. Bukan hanya penerjemahan, ini adalah penyesuaian budaya dan spiritual, agar pengetahuan asing bisa diterima gereja tanpa mengguncang kekuasaan teologis Roma. Tapi terkadang mereka gagal menghapus semuanya, dan yang tersisa cukup untuk membocorkan asal-usul sebenarnya dari naskah itu. Terkadang bukan isi teks yang menjadi petunjuk, melainkan cara menulisnya. Tinta yang digunakan berbeda. Struktur kalimatnya bukan Latin. Kertasnya atau daun lontarnya mengandung serat pohon yang hanya tumbuh di Asia. Dan yang paling mengejutkan, beberapa naskah ditemukan dengan catatan pinggir dalam bahasa Jawa kuno yang ditulis oleh tangan lain, jauh lebih tua dari teks utama. Petunjuk-petunjuk ini menjadi celah kecil yang tak bisa ditutupi, seperti retakan di dinding batu yang mengisyaratkan ada sesuatu yang lebih besar tersembunyi di baliknya. Dan dari semua jejak itu, muncullah satu hipotesis paling kontroversial, bahwa Vatikan mungkin menyimpan naskah-naskah dari peradaban yang tidak dikenal dalam sejarah resmi Barat. Frasa ini terdengar seperti fiksi ilmiah. Tapi, bagaimana jika itu adalah kenyataan? Beberapa naskah yang dikubur di ruang terdalam Vatikan mengisahkan sistem pemerintahan,
pengobatan, bahkan filsafat yang tidak cocok dengan budaya Mesir, Romawi, atau Yunani. Namun, terlalu maju untuk dikatakan berasal dari pedalaman. Satu naskah menyebut konsep energi hidup yang mengalir dalam tubuh, jauh sebelum kata chi atau prana dikenal dunia. Lainnya menguraikan sistem bintang yang cocok dengan langit belahan selatan dengan peta bintang yang tak mungkin dibuat dari Eropa. Apakah ini berarti ada peradaban lain yang pernah berdiri, berkembang, dan menulis sejarahnya sendiri? Peradaban yang kemudian dilenyapkan dari peta, namun jejaknya justru terkunci di tempat paling tak terduga, di dalam dinding Vatikan. Disitulah tersimpan naskah-naskah yang seharusnya tidak berada di sana. Namun bagaimana manuskrip dari belahan dunia lain, khususnya Asia, bisa sampai ke jantung kekuasaan Gereja Katolik? Jawabannya ada pada jaringan perdagangan naskah kuno yang tak pernah masuk buku sejarah. Jalur sutra tak hanya membawa kain dan rempah, tapi juga ide, ajaran, dan teks-teks suci. Para pedagang, pendeta pengembara, bahkan mata-mata kerajaan seringkali menyelundupkan buku bersama barang dagangan mereka. Beberapa teks dari India, Persia, bahkan Nusantara dicuri atau dibeli oleh kolektor Jesuit, lalu dikirim diam-diam ke Vatikan, kadang melalui Portugal, kadang lewat koloni Belanda. Dan dari sinilah kita mulai menemukan jejak-jejak aksara asing yang tertinggal di halaman-halaman Vatikan. Inilah celah yang membuat segalanya terbuka, karena beberapa manuskrip itu menggunakan tulisan yang tidak bisa dibaca oleh para ahli Eropa kala itu. Dari sinilah muncul naskah-naskah tak teridentifikasi yang dianggap berisi simbol sihir, bahasa langit, atau tulisan alien. Padahal sebagian besar adalah aksara Kawi, Nagari, Tamil, dan Palawa. Bahasa-bahasa Asia kuno yang belum mereka pahami. Dan karena itu, mereka tolak mentah-mentah. Lucunya, justru karena ketidaktahuan ini, sebagian naskah dibiarkan utuh, tidak diterjemahkan, tidak diubah. Tertinggal sebagai relik misterius yang hanya menunggu untuk dibaca oleh mata yang tepat. Dan akhirnya, mata itu datang dari timur. Tahun 1923, seorang filolog India bernama K.M. Sharma diundang diam-diam ke Roma untuk membantu mengidentifikasi sebuah kumpulan naskah yang tidak bisa diklasifikasikan. Yang mengejutkan, salah satunya adalah manuskrip dalam aksara Jawa kuno, dengan isi yang menyinggung soal jalan pembebasan tubuh dan roh. Konsep yang serupa dengan ajaran Tantra dan Kejawen. Sharma mencatat, kitab ini seakan memuat panduan tentang energi dan kosmos, bukan dalam bentuk mitos, tetapi dengan penjelasan sistematis. Vatikan tak pernah mempublikasikan hasil penelitiannya. Bahkan setelah kematian Sharma, seluruh dokumen kerjanya menghilang. Namun sebuah surat pribadinya yang ditemukan cucunya menyebutkan satu frasa yang mengubah segalanya. Ini bukan teks dari India, tapi dari sebuah pulau yang dunia barat bahkan belum tahu telah menulis filsafat setinggi ini. Pulau itu disebut dalam surat Sharma sebagai Yawadwipa, tanah Jawa kuno. Apakah mungkin bahwa sebelum Plato menyusun Republik, sebelum Aristoteles menguraikan logika, di Nusantara sudah ada kitab yang membahas alam, jiwa, dan makna kehidupan? Beberapa sumber pendukung mulai muncul. Naskah-naskah lontar di Bali yang berbicara tentang tata kosmos. Relief Borobudur yang bukan hanya religius, tapi filsafati dan etis. Dan catatan Tiongkok tentang raja-raja dari selatan yang pandai menulis hukum. Semua ini menegaskan, ada peradaban di Asia Tenggara yang mungkin menjadi fondasi pengetahuan Timur, namun disembunyikan oleh para penjaga sejarah Barat. Pertanyaannya, kenapa naskah-naskah dari tanah ini tidak diakui sebagai filsafat? Karena dalam standar Eropa, filsafat harus rasional, formal, dan terlepas dari spiritualitas. Sedangkan naskah-naskah dari Timur
selalu menyatu antara pikiran dan rasa, logika dan laku batin. Vatikan dan institusi akademik Eropa menilai teks dari Timur bukan sebagai filosofia, tapi sebagai mistik, mitologi, atau sihir. Padahal, jika ditelaah secara struktur argumentasi, naskah-naskah itu sangat sistematis. Salah satunya yang ditulis di Jawa kuno, memuat pandangan tentang jagat alit dan jagat ageng, mikrokosmos dan makrokosmos, yang mencerminkan prinsip hermetisisme jauh sebelum Hermes Trismegistus dikenal di Barat. Ini bukan kebetulan, ini pengaburan. Dan inilah sebabnya beberapa ilmu tidak diperbolehkan menjadi ilmiah. Karena jika diakui, sejarah dan pusat kekuasaan pengetahuan akan bergeser ke timur. Dan itulah yang paling ditakuti oleh penguasa ilmu pengetahuan di Barat. Bukan hanya kehilangan kendali atas narasi sejarah, tetapi juga digulingkan dari takhta epistemologi dunia. Maka, teks-teks yang terlalu berani, terlalu spiritual, namun terstruktur, terlalu ilmiah, namun bukan dari tradisi Yunani, dicap dengan satu kata mematikan, berbahaya. Bukan karena isinya salah, tapi karena ia benar di tempat yang salah. Salah satu manuskrip yang ditemukan di Arsip Rahasia Vatikan menjelaskan detail mengenai energi tubuh manusia yang mirip dengan konsep cakra dalam Hindu, namun ditulis dalam bahasa Melayu tua dengan diagram tubuh dan getaran. Apa yang terjadi setelahnya? Naskah itu diklasifikasikan sebagai The Spiritus Occultis Orientis, roh-roh gaib dari timur, dan hanya boleh dibaca oleh 3 orang yang telah disumpah. Ilmu pengetahuan itu dikunci, bukan karena tidak sahih, melainkan karena terlalu mencerahkan. Dan dalam dunia yang dikendalikan oleh dogma, pencerahan bisa jadi ancaman. Beberapa kitab yang disimpan di Arsip Vatikan bahkan memiliki tingkat klasifikasi layaknya dokumen intelijen militer. Labelnya Index Obscura. Artinya, hanya boleh dibaca oleh kardinal tertentu, peneliti yang memiliki izin langsung dari paus, atau secara diam-diam anggota ordo rahasia. Kitab-kitab ini mengandung isi yang bisa mengguncang bukan hanya teologi, tapi seluruh fondasi pengetahuan Barat. Petunjuk tentang tenaga batin yang mirip dengan sains kuantum, ajaran moral universal dari luar Kristen, dan teori tentang asal-usul manusia yang tak sesuai dengan kitab suci. Ketika seorang sejarawan Jesuit mencoba menerbitkan ringkasan salah satunya, dia tidak hanya kehilangan jabatannya, tetapi juga menghilang dari catatan Vatikan. Namun beberapa peneliti percaya, ia tidak hilang, melainkan dibungkam. Alasannya, karena naskah yang ia pelajari menunjukkan kemiripan struktur ajaran dengan ritual Freemasonry, terutama tentang pembangunan spiritual manusia melalui simbol-simbol kuno. Apa kaitannya? Beberapa bagian dari kitab tersebut menggambarkan ritual kenaikan kesadaran dengan lambang-lambang geometris yang sangat mirip dengan simbol Mason, segitiga, jangka, dan mata satu. Apakah itu kebetulan? Atau apakah Freemason diam-diam menyerap ajaran timur melalui jalur bawah tanah naskah kuno? Dan jika benar, kenapa Vatikan tidak mau mengakuinya? Mungkin karena itu akan memperlihatkan bahwa rahasia para elit spiritual dunia bukan berasal dari Barat, melainkan dari manuskrip-manuskrip asing yang selama ini mereka sembunyikan. Namun apa jadinya ketika sebagian salinan kitab itu ternyata tidak hanya ada di Vatikan? Pada tahun 1989, seorang arkeolog Prancis bernama Michel Garnier menemukan salinan naskah yang sangat mirip dengan deskripsi kitab rahasia Vatikan di sebuah biara tua di Samosir, Sumatera Utara. Naskah itu ditulis dalam aksara Batak kuno, tapi memuat konsep energi tubuh, getaran kosmik, dan hubungan manusia dengan bintang yang nyaris identik dengan salah satu indeks manuskrip Vatikan, Codex Aura Orientalis. Lalu,
Bagaimana naskah itu bisa sampai ke sana? Apakah justru asal manuskrip itu memang dari Asia Tenggara dan Vatikan hanya menyimpannya sebagai salinan rampasan? Garnier meyakini Vatikan hanya memiliki versi duplikat, sementara aslinya tersebar di tanah-tanah yang dianggap tidak tahu menulis. Ironi inilah yang menjadi pukulan paling telak bagi narasi sejarah resmi. Selama berabad-abad, dunia barat mengklaim sebagai pemilik pengetahuan, sementara apa yang mereka sembunyikan ternyata bukan milik mereka. Kitab-kitab dari timur yang mereka anggap mistik, yang mereka kunci di ruang bawah tanah dan labeli berbahaya, rupanya adalah naskah ilmiah, spiritual, dan filosofis dari peradaban Asia yang tidak sesuai dengan cetakan mereka tentang ilmu. Dan kini, ketika salinan-salinan mulai muncul dari pelosok, gua di Myanmar, lumbung tua di Jawa, rumah-rumah adat di Flores, bahkan di museum pribadi kolektor Tiongkok, maka semakin jelas bahwa apa yang selama ini dibuang justru asli dan yang dianggap sumber pengetahuan. Mungkin hanya bayang-bayang dari sesuatu yang jauh lebih tua dan lebih dalam. Terima kasih telah mendengarkan kisah ini sampai selesai. Semoga teman-teman semua terhibur dan menyukainya. Jika teman-teman ingin mendengar kisah-kisah menarik lainnya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dukung terus channel ini agar lebih berkembang dan memberikan konten-konten menarik lainnya. Labirin Kisah.